Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. 你们要称谢耶和华，求告他的名，在万民中传扬他的作为，要向他唱诗歌颂，谈论他一切奇妙的作为，要以他的圣名夸耀。寻求耶和华的人心中应当欢喜，要寻求耶和华与他的能力，时常寻求他的面。你们要纪念他奇妙的作为和他的启示，并他口中的判语，他仆人亚伯拉罕的后裔，他所拣选雅各的子孙啊。 Untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita di sepanjang tahun ini, Tuhan tetap baik dan Ia selalu baik. Pertolongan dan kehadirannya nyata bagi setiap kita. Mari kita mengungkapkan rasa syukur kita atas kebaikannya. Semua baik. Semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mazmur 46 ayat 2 sampai 12. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan
sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusuhan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Shalom saudara sekalian dikasih dalam Tuhan. Saudara, hari ini saya membawa sesuatu. Saya yakin anak-anak atau orang dewasa yang suka bermain Lego pasti tahu benda ini. Dan mungkin saudara juga punya benda ini di rumah saudara, ya. Saudara, ini adalah minifigur Lego. Saudara, kita akan bereksperimen sejenak, saudara, ya. Eksperimen yang sederhana sekali. Nah, eksperimen yang pertama, apa yang terjadi jika saya kemudian meniup minifigur ini? Kita coba ya, saudara, ya. Minifigurnya jatuh, saudara sekalian, ya. Sebab apa? Sebab ukuran dari minifigur yang kecil ini dan dia ringan, saudara sekalian, sehingga ia tidak mampu untuk menahan kuatnya hembusan angin dari mulut saya. Nah, sekarang coba saudara sekalian kita eksperimen yang kedua, ya. Apa yang akan terjadi jikalau saya meletakkan minifigur ini ke dalam sebuah bangunan Lego ini, saudara, ya. Lalu kemudian saya akan tiup dengan kekuatan yang sama, kurang lebih sama seperti yang tadi, saudara, ya. Kita coba, saudara. Saudara tidak jatuh, saudara, ya. Dan saudara bisa lihat tidak ada trik sulap apapun di sini, saudara, ya. Minifigur yang saudara lihat yang digunakan di dalam dua eksperimen ini ukurannya sama dan beratnya juga sama. Lalu kemudian hembusan angin yang saya tiupkan, saudara, tadi juga kurang lebih sama. Saudara, apa yang membedakan eksperimen yang pertama dengan eksperimen yang kedua? Sederhana sekali, saudara sekalian. Di eksperimen yang pertama, tidak ada yang melindungi si minifigur ini dari kuatnya tiupan angin. Maka tidak heran ketika ditiup, jatuhlah dia, saudara. Tetapi kemudian di eksperimen yang kedua, ada sesuatu yang lebih besar. Ada sesuatu yang lebih kuat yang kemudian melindungi si minifigur ini dari tiupan angin. Maka tidak heran, saudara sekalian, si minifigur ini tetap bisa berdiri tegak meskipun ada tiupan angin. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, minifigur ini, saudara, sesungguhnya melambangkan kehidupan kita. Saudara, dengan segala kemampuan yang kita punya, apapun itu, sebanyak apapun itu, sebesar apapun itu, kita tetaplah manusia yang lemah,
kita tetaplah manusia yang terbatas. Saudara, kita tidak sanggup untuk bertahan di tengah kuatnya tiupan angin persoalan di dalam hidup kita. Nah, kabar buruknya saudara sekalian, angin persoalan itu selalu ada selama kita hidup di dunia ini. Saya ulang sekali lagi saudara sekalian, angin persoalan itu selalu ada selama kita hidup di dunia ini. Dan tidak ada yang bisa memastikan apakah angin persoalan yang mendatangi kita itu akan mereda atau malah kemudian bertiup lebih kencang dari sebelumnya. Nah, saudara sekalian, angin pandemi kelihatannya sudah mulai mereda. Tetapi kita tidak tahu bagaimana dengan angin resesi ekonomi yang beritanya belakangan ini sering sekali kita dengar. Kita tidak tahu, saudara sekalian. Tetapi puji Tuhan, saudara sekalian, ada kabar baik. Ada kabar baik bagi kita orang-orang yang percaya kepada Allah. Nah, Mazmur 46 yang tadi sudah dibacakan memberitahukan kepada kita bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dialah kota benteng kita. Lalu kemudian firman Tuhan melanjutkan, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ombak di lautan bergelora. Atau dengan kata lain, saudara sekalian, sekalipun berbagai bencana alam bisa terjadi dan bisa saja mengancam kehidupan kita, saudara, Allah tetaplah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa sekalipun bangsa-bangsa itu ribut, kerajaan-kerajaan itu goncang. Dengan kata lain, saudara sekalian, sekalipun hubungan antar bangsa itu bisa terganggu, lalu kemudian ekonomi dunia menjadi runtuh, saudara, Allah tetaplah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Dan sekalipun kita melihat perang, kita melihat ketidakadilan terjadi di mana-mana, sekalipun perdamaian umat manusia tampaknya begitu sulit atau bahkan tidak akan tercapai, saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Allah tetap pegang kendali dan Dia sendiri dengan caranya, Dia sendiri yang akan mendamaikan dunia ini dengan kuasanya. Allah tetaplah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2022 dan kita akan melangkah ke tahun 2023. Saudara, apa yang perlu kita lakukan di sepanjang tahun yang baru? Apa yang perlu kita lakukan pada waktu kita tahu pasti bahwa akan ada angin persoalan yang akan meniup dan mencoba untuk merubuhkan kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan? Saudara, firman Tuhan hari ini menasihatkan kita. Kita perlu terus berdekat kepada Tuhan yang mengasihi kita. Dan kita perlu terus-menerus tinggal di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Sama seperti minifigur ini berada di dalam tempat perlindungan seperti ini, saudara. Demikian juga kehidupan kita. Kita perlu terus berdekat kepada Tuhan yang mengasihi kita dan tinggal di dalam perlindungannya yang sempurna. Saudara, pada waktu kita dekat dengan Tuhan, pada waktu kita tinggal di dalam perlindungannya, disitulah kita akan diingatkan dan kita akan diteguhkan bahwa Tuhanlah Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Dan itulah cara yang terbaik bagi kita untuk menghadapi angin persoalan yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian, di penghujung tahun 2022 ini, mari kita bertekad untuk melakukan apa yang dinasihatkan oleh firman Tuhan. Dan saat kita melakukannya, saudara sekalian, ingatlah selalu ada janji Tuhan di dalam Mazmur 46. Bahwa Tuhan semesta alam, Dia menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selamat menyongsong tahun yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang di surga, dengan hati penuh syukur, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Engkau Tuhan yang menyelamatkan dan menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau juga yang menyertai dan memelihara hidup kami, khususnya melewati hari-hari yang ada di tahun 2022. Betapa hati kami gentar ketika mengawali tahun ini yang masih dalam situasi pandemi. Kekhawatiran akan kesulitan pun membayangi langkah-langkah kami. Namun ya Tuhan Allah, Engkaulah tempat perlindungan dan kekuatan kami. Satu hari demi satu hari pun berlalu. Kadang terasa lancar dan menyenangkan, kadang terasa berat dan mencemaskan. Namun Engkaulah yang menolong ketika kami dalam kesesakan. Terima kasih, Tuhan telah memegang tangan kami, melewati semua rintangan dan tantangan hingga kami tiba di hari terakhir tahun 2022. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan dan berkat Tuhan sepanjang tahun ini, sehingga kami dimampukan untuk tetap percaya dan setia kepadamu. Tidak lama lagi tahun 2022 akan berakhir. Dalam kemurahan-Mu, kami akan melangkah masuk tahun yang baru. Meskipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi atau apa yang akan kami alami, dalam iman kami memandang kepadamu. Mohon Tuhan memimpin dan melindungi, sehingga kami tidak perlu takut, karena Engkaulah kota benteng kami. Engkaulah juga gembala yang baik, sehingga kami tidak kekurangan. Kami percaya akan terus mengalami kebaikan Tuhan. Bahkan karena anugerah-Mu, kami dapat menjadi berkat dan pembawa kabar baik bagi orang-orang di sekitar kami. Tolong kami untuk berjalan dengan mengandalkan Tuhan, tidak ragu dan tidak goyah, karena Tuhan semesta alam yang menyertai kami. Dan ada kasih karunia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebagaimana Tuhan telah melindungi dan menolong perjalanan hidup kita di tahun 2022, demikian pula anugerah dan kasih setia Tuhan yang sama yang akan menopang kita di tahun 2023. Waktu dan musim terus berganti, hal baik ataupun buruk dapat terjadi. Namun satu hal yang tidak akan pernah berubah, yaitu janji Tuhan, bahwa anugerah-Nya akan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Mari kita menyanyikan bersama Jejak Anugerah-Mu. Yesus Tuhanku, Kau tuntun jalanku, suka dan duka, Kau selalu sertaku, mengasihiku, Kau kenal hatiku, firman-Mu kuatkanku, berkat-Mu penuhiku. Tiap langkahku, jalan anugerah-Mu, di tangan-Mu seluruh hidupku. Tiap langkahku, Kaulah harapanku, senantiasa ku mau iring-Mu Tuhanku. 我们用中文来赞美神。你是我的主，引我走正义路，高山或低
在保护，万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走这人生路。 Tiap langkahku jalan anugerah-Mu. Tiap langkahku jalan anugerah-Mu, di tangan-Mu seluruh hidupku. Tiap langkahku Kaulah harapanku, senantiasa ku mau iring-Mu Tuhanku. Senantiasa aku mau iring-Mu. Senantiasa ku mau iring-Mu Tuhanku. Mari kita bersama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.